Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara konselor dan dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat advisable agar konselor mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. 1. Bimbingan ICRO dan CRO 1960-14. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan berbagai penyesuaian secara bijaksana dalam lingkungannya. Tujuan utama adalah bimbingan untuk mengembangkan setiap individu dengan kemampuannya. Prayitno 1987 ayat 36 merumuskan pengertian bimbingan yang unsur-unsur pokoknya diawali oleh huruf-huruf yang ada dalam istilah bimbingan itu sendiri, yaitu B. Bantuan, I. Individu, M. Mandiri, B. Bahan, I. Interaksi, N. Nasihat, G. Gagasan, A. Alat, dan N. Norma. 2. Konseling. Dalam bahasa Latin, istilah konseling disebut konsilium yang berarti dengan atau bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk istilah itu mengandung pengertian kurang lebih sama dengan penyuluhan. Ya, materi berikutnya persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Pertama, hubungan antara bimbingan dan konseling. Menurut Muhammad Surya 1988 ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan pertama berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Pandangan kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerja. Pandangan ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu, keduanya tidak saling terpisah. Dengan demikian, jelaslah bahwa konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual atau face-to-face relationship. Bimbingan tanpa konseling ibarat pendidikan tanpa pengajaran atau perawatan tanpa pengobatan. Walaupun ada perbedaan di antara keduanya, hanyalah terletak pada tingkatannya. Berikutnya yaitu adalah persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk mendirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Yang ketiga, perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pencegahan, sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang manusia, yaitu antara konselor dan klien. Tujuan bimbingan dan konseling. Semua siswa memiliki kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman diri serta pemahaman dan apresiasi terhadap individu yang hidup di dunia ini. Di dalam suatu masyarakat yang majemuk, individu harus memperoleh informasi dan memberikan respon yang tepat. Bimbingan perkembangan didasarkan atas suatu premis bahwa penghargaan yang positif terhadap martabat manusia merupakan suatu yang esensial dalam masyarakat yang saling bergantung atau interdependent society seperti sekarang ini. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi pencegahan. 3. Fungsi pemecahan atau pemberian bantuan. 4. Fungsi pengembangan. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan adalah untuk semua murid. 2. Bimbingan dan konseling melayani murid-murid dari semua usia. 3. Bimbingan dan konseling harus mencakup semua bidang pertumbuhan dan perkembangan siswa. 4. Bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. 5. Pelaksanaan bimbingan dan konseling menghendaki adanya kerjasama dari murid, orang tua, kepala sekolah, dan konselor. 6. Bimbingan harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah. 7. Bimbingan dan konseling harus dapat dipertanggungjawabkan kepada individu dan masyarakat.
Selanjutnya, asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kekinian. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kegiatan. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas ahli tangan. 12. Tuturi handayani. Selanjutnya, konseling, kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perangkat peraturan pemerintahannya. Hal-hal yang berkenan dengan pendidikan dasar, di mana sekolah dasar adalah di dalamnya dibicarakan secara khusus dalam PP Nomor 28 Tahun 1989. Pada pasal 25 dalam PP tersebut dikatakan bahwa 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. 2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.